Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hafizul Roidias, NIM 210304152, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari rangkuman yang telah dibuat sebelumnya, yaitu mulai dari definisi MSDM dan fungsi-fungsi MSDM, kemudian perencanaan SDM, kemudian lagi ada rekrutmen, selanjutnya dan yang terakhir ialah seleksi. Mulai daripada definisi MSDM dan fungsi-fungsi MSDM, dapat kita ketahui bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting karena tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Tentu itu sangat jelas karena SDM itu sangat berpengaruh untuk sebuah perusahaan tersebut, ya, karena sangat penting SDM itu. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, bisa bersaing dan mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan SDM yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen SDM. Lanjut, di sini kita harus mengetahui tujuan dari MSDM ini adalah mengoptimalkan kegunaan, yakni produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Kemudian tujuan MSDM menjadikan organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kita lihat di sini, tujuan MSDM menjadikan organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah organisasi itu mesti efektif dan efisien dengan mempunyai MSDM yang unggul. Lanjut, di sini MSDM menjadikan organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, di mana perusahaan harus memikirkan bagaimana mengevaluasi, mengembangkan, mendapatkan dan memelihara SDM secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian MSDM merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal peragaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Definisi MSDM adalah di sini pendekatan statistik dan koheren mengelola alat paling berharga milik organisasi, yang mana itu orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu atau kolektif, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan untuk fungsi manajemen sumber daya manusia, di sini kan ada pembahasan tentang fungsi fungsi MSDM. Jadi di sini kita membahas tentang fungsi MSDM. Di sini fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2016, yang mana fungsi MSDM meliputi fungsi manajerial yang memberikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Kemudian fungsi ada yang dikatakan di sini namanya fungsi operasional, yang berisikan tentang pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan. Lanjut, pemberhentian. Namun di sini yang dimaksud pengadaan ialah proses penarikan atau seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan kenyamanan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang dimaksud kompensasi di sini ialah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berupa uang atau berupa barang kepada karyawan yang telah sebagai imbalan maksudnya.
atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kemudian kita lanjut pada pemaparan materi kita berikutnya, yaitu tentang perencanaan SDM. Di sini menurut Andrew Sikula tahun 1981 145, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Kemudian menurut Josh Mikovic dan Paul C. Istom Dale Fider tahun 1981 173, perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengoptimalisasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar waktu yang tepat, yang secara ekonomis lebih bermanfaat. Jadi dapat diartikan SDM sebagai sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja yang didasarkan peramalan, pengembangan, pengoptimalisasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan secara organisasi agar terciptanya jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat. Kemudian adapun kepentingan perencanaan SDM ini mencakup pada 3 bagian aspek, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa perencanaan SDM ini memiliki peran penting yang akan mempengaruhi sektor-sektor pada aspek individu, organisasi, dan nasional. Baiklah, berikutnya kita lanjut pada pemaparan tentang materi kita, yaitu mana rekrutmen. Di sini menurut Costino Cardoso Gomez tahun 1995 105, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Noe et al. Tahun 2008 mengemukakan bahwa di sini perusahaan harus membuat keputusan pada 3 aspek saat melakukan rekrutmen, yaitu kebijakan personalia, sumber rekrutmen, dan karakter dan perilaku sekuritas. Kemudian untuk sumber dan metode rekrutmen pegawai, biasanya calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam bidang yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memilih sistem karir yang baik. Jadi tidak dengan perusahaan yang baru berjalan, yang masih baru dan tidak memiliki karir yang belum jelas. Selanjutnya ialah di sini perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, yang mana diantaranya adalah tidak mahal. Kemudian promosi dari dalam dapat memelihara legalitas dan dedikasi karyawan atau pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama. Jadi langsung menyesuaikan ya, karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Kemudian dapat diketahui untuk sumber eksternal
dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal, yang mana sumber rekrutmen eksternal meliputi individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi, berarti tidak termasuk daripada bagian organisasi atau perusahaan itu. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang nominalnya dapat direkrut secara internal. Baik, selanjutnya ada beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses merekrutmen, yaitu kebijakan promosi dari dalam. Jika dalam suatu organisasi dianut kebijaksanaan bahwa dalam hal terjadinya lowongan itu diisi oleh pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, oleh karyawan organisasi, maka ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya, yaitu yang pertama, kesulitan untuk memperoleh tenaga baru dengan pandangan baru, pendekatan keahlian dan keterampilan yang baru. Kemudian yang kedua, para pekerja bisa cepat merasa puas diri karena mengetahui bahwa asal saja mereka bekerja sedemikian rupa sehingga prestasi kerjanya dipandang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, terciptanya para pekerja yang berpandangan minimalis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu pemaparan tentang materi seleksi. Di sini proses pendirian suatu perusahaan, baik itu yang bergerak dalam bidang industri maupun jasa, selalu dilandasi dengan keinginan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tentu sebuah perusahaan yang berdiri, baik itu yang industri maupun jasa, memiliki tujuan dan sasaran yang mana perusahaannya tercipta dengan perusahaan yang unggul dan berkualitas dan sukses. Salah satu faktor yang ikut menentukan tercapainya tujuan perusahaan adalah kualitas SDM yang tentunya ditentukan oleh seleksi penerimaan karyawan yang tepat sasaran. Jadi perusahaan itu memiliki cara untuk memilih mana yang pantas bekerja, yang layak bekerja di perusahaannya. Tentu melakukan seleksi mana yang berpotensi. Di sini pengertian seleksi tenaga kerja adalah menanyakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Pentingnya seleksi ialah karena ada 3 alasan utama dalam memilih karyawan yang tepat. Pertama, prestasi perusahaan sebagian selalu bergantung pada bawahan. Tentu maju atau tidak majunya perusahaan itu tergantung dari bawahannya tadi, berkualitas atau tidakkah SDM-nya tadi. Kemudian yang kedua, hal ini penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Mempekerjakan dan melatih tukang ketik pun dapat membutuhkan biaya untuk pembayaran dan waktu penyelia. Ketiga, hal ini penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan akan ada banyak hukum dari mempekerjakan orang yang tidak berkompeten. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut: karyawan yang memiliki potensi, yang disiplin dan jujur, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan. Kemudian karyawan yang terampil, karyawan yang kreatif, itu jelas. Kemudian karyawan yang dinamis, karyawan yang loyal, baik loyal pada kerjaannya, loyal terhadap atasannya dan dalam perusahaannya. Mengurangi turnover karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi, karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan, dan yang terakhir, karyawan yang mudah dikembangkan.
Kemudian di samping itu, dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi, 4 macam tantangan perlu diperhatikan ya dan dihadapi oleh para petugas seleksi, yaitu yang pertama, penawaran tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah pelamar yang untuk diseleksi, semakin baik bagi organisasi atau perusahaan. Karena dengan demikian semakin besar jaminan bahwa pelamar yang terseleksi dan diterima menjadi pegawai benar-benar merupakan tenaga kerja yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, tantangan etis. Ya, lanjut, baru ada namanya tantangan organisasional. Di samping itu, faktor internal lain yang bisa dipertimbangkan adalah kebijaksanaan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah kesamaan, kesempatan memperoleh pekerjaan. Di berbagai negara atau masyarakat masih saja terjadi praktik pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Ada kalanya praktik diskriminatif itu dialasankan atas warna kulit. Jadi pembeda jenis gitu, daerah asal atau latar belakang sosial. Praktik yang diskriminatif ini demikian sebenarnya dilarang oleh peraturan undang-undang, namun sering dilakukan oleh pimpinan organisasi tertentu. Jadi tidak baik, mau dia orang Papua atau orang Maluku atau orang Sumatera sama saja. Yang penting dia berpotensi dan mempunyai prestasi yang baik untuk perusahaan. Baik, sekian dari saya Raja Fizul Redias. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.